Dewa United FC yang sebelumnya dikenal dengan nama Martapura FC. Martapura FC awalnya merupakan klub amatir yang mengikuti kompetisi-kompetisi lokal seperti pertandingan-pertandingan dalam kota Martapura, antar kabupaten dan juga kompetisi antar klub dengan pemain asli daerah Martapura. Seiring kompetisi yang diikuti, komunitas yang tergabung dalam tubuh Martapura FC berkeinginan tinggi untuk menjadikan Martapura FC sebagai salah satu klub profesional di Indonesia dan diakui oleh Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSI). Keinginan itu pun terwujud dengan kerja keras untuk menjadikan Martapura FC klub profesional PSSI. Martapura FC pun berdiri, tepatnya 11 Februari 2009 di Kabupaten Banjar Martapura, Kalimantan Selatan. Martapura FC mengarungi kompetisi Divisi 3 dengan para pemain U21. Perjuangan dimulai berkencah di Divisi 3 Liga Indonesia, yang mana liga ini atau kompetisi ini adalah kasta terendah di persepak bolaan Indonesia, dan Martapura FC akhirnya lolos ke Divisi 2. Perjalanan ke Divisi 2 pun berlanjut, yang mana kompetisi ini diikuti oleh 100 klub di seluruh Indonesia dengan batasan usia pemain di bawah usia 23 tahun atau U23, dan sekali lagi Martapura FC lolos ke Divisi 1 Liga Indonesia atau sekarang dikenal dengan nama Liga 2, liga kasta kedua dalam Liga Indonesia di bawah Liga 1. Yang mana pada saat itu 10 klub terbaik di kasta ini lolos ke Divisi 1. Sejak divisi utama Liga Indonesia 2014, mereka menggunakan Stadion Demang Lehman untuk mematuhi PT Peraturan Liga. Seiring dengan berjalannya waktu, Martapura FC, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2021, Martapura resmi berganti kepemilikan setelah diakuisisi oleh Tommy Hermawan, Lorendra Sujono, dan Kevin Hardiman, yang kemudian mengubah nama klub menjadi Dewa United FC dan pindahkan ke Tangerang Selatan. Dewa United kini tampil di Liga 2 pada tahun 2021 setelah mengakuisisi saham Martapura FC. Indomilk Arena, Tangerang dipilih menjadi home base Dewa United. Dewa United FC berjuluk Tangsel Warrior ini menjadi klub yang membawa nama Tangerang Selatan di ajang sepak bola Indonesia. Kehadiran Dewa United rupanya cukup unik. Dewa United merupakan tim fun football yang sering bersilaturahmi dengan teman-teman. Pada gelaran Liga 2 2021, Dewa United FC menjadi tim ketiga yang promosi Liga 1 musim ini bersama Laskar Sambernyawa, Persis Solo, dan Rans Cilegon FC Depres 3 Phoenix. Akankah Dewa United akan menjadi tim kuda hitam di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia? Tentang Dewa United. Dewa United berasal dari Tangerang Selatan, Banten. Berjuluk Tangsel Warrior, berdiri pada tahun 2021 dan bermarkas di Stadion Indomilk Arena dengan suporternya anak Dewa. Selengkapnya terkait sejarah klub, julukan kebanggaannya, stadion kerennya, suporter fanatiknya. Mari kita simak bersama. Sejarah klub adalah Dewa United, klub profesional yang berasal dari Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat, Indonesia. Sejarah Dewa United berawal dari klub yaitu Martapura FC yang didirikan pada tahun 2009. Martapura FC adalah klub dari Kalimantan Selatan yang resmi menjadi anggota PSSI pada tanggal 11 Maret tahun 2009. Martapura FC ikut serta pertama di kompetisi Indonesia adalah di Divisi 3 Liga Indonesia 2009, kemudian mereka promosi ke Divisi kedua Liga Indonesia pada tahun 2011 setelah finish di posisi kelima di Divisi ketiga Liga Indonesia 2010. Lalu oleh karena terjadi dualisme dalam PSSI kala itu, Martapura FC memulai musim berikutnya pada tahun 2012 dan mengikuti Divisi 2 Liga Indonesia 2012 dan dipromosikan ke Divisi 1 Liga Indonesia. Martapura FC sebagian besar pemainnya adalah lokal, berjuang dalam kompetisi dan mampu mendapatkan promosi musim pertamanya di divisi amatir tertinggi di Indonesia setelah finish kedua di babak ketiga, Divisi Utama Liga Indonesia 2013.
Dengan promosi tersebut, Martapura FC akhirnya menjadi klub profesional dan namun, menjadi salah satu tim di Indonesia yang belum mendapat dukungan finansial dari pemerintah daerah, meski tampil di level amatir hingga 2013 dan diperbolehkan mendapatkan dukungan finansial. Sejak divisi utama Liga Indonesia 2014, Martapura FC memakai Stadion Demang Lehman. Dalam perjalanannya tepat pada tanggal 22 Februari tahun 2021, Martapura FC resmi berganti pemilik setelah diakuisisi oleh pengusaha yaitu Garibaldi Thohir, Rendra Sujono dan Kevin Hardiman yang kemudian mengubah nama klub Martapura FC, menjadi nama Martapura Dewa United FC dan diboyong ke Tangerang Selatan. Setelah berganti kepemilikan dalam manajemen baru, Dewa United perdana tampil di Liga 2 edisi 2021 dan bermarkas di Indomilek Arena. Kabupaten Tangerang dipilih menjadi home base Dewa United. Munculnya Dewa United ternyata cukup menarik, karena Dewa United adalah merupakan tim fan football yang sering bersilaturahmi dengan teman-teman sepak bola. Dalam perjalanan resminya, pada Kongres PSSI tanggal 30 Mei tahun 2022, nama Dewa United disahkan untuk menghilangkan Martapura. Pada tahun 2022 Dewa United bermain di Liga teratas Indonesia, Dewa United mampu menyelesaikan kompetisi dengan baik dan berhasil finish di urutan ke-17 Liga 1 2022. Kini Dewa United yang merupakan tim peringkat ke-17 Liga 1 2022, mampu menampilkan permainan terbaik di Liga 1 2023. Skuad Dewa United musim ini dihuni pemain-pemain bintang antara lain Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Alta Bala, Hen Herdiana, lalu pemain timnas di berbagai kelompok umur seperti Ahmad Nufiandani, Septian Bagaskara, dan Ahmad Rusadi. Kehadiran mereka cukup memberi dampak pada performa Dewa United di pertandingan. Lalu ada pemain asing Dewa United tampil bagus yaitu Sonny Stevens, Risto Mitrevski, Majed Osman, Dimitrios Kolovos, dan Alex. Kini, Dewa United berjuang mempertahankan eksistensinya di kancah sepak bola tanah air dengan menjadi kontestan Liga 1 untuk musim 2023. Julukan dan maskot klub adalah Tangsel Warrior. Julukan bagi Dewa United. Julukan Tangsel Warrior berasal dari dua kata, yaitu Tangsel dan Warrior. Tangsel merujuk pada kota tempat home base Dewa United, sedangkan Warriors bermakna pejuang atau ksatria. Dewa United memiliki maskot yaitu adalah Unicorn atau Deluxe Unicorn. Unicorn adalah melambangkan seekor kuda warna putih bertanduk emas. Kedepan Dewa United semoga dapat menjadi startup unicorn. Unicorn dalam asal-usulnya adalah hewan mitologi yang hidup di Provinsi Banten. Ialah seorang penjelajah yaitu Marco Polo sempat singgah di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam perjalanan pulang ke Eropa, Marco Polo mengaku pernah melihat unicorn atau makhluk mitologi berupa kuda bertanduk satu. Namun, para peneliti menyimpulkan bahwa hewan yang dilihat Marco Polo sebenarnya ialah badak bercula satu. Provinsi Banten merupakan satu-satunya di dunia yang masih memiliki habitat badak bercula satu. Oleh karena itu, Dewa United FC menjadikan unicorn sebagai maskot. Filosofi unicorn adalah bahwa binatang itu mewakili kemurnian, penyembuhan, kegembiraan, keberanian, dan kekuatan yang tak tertandingi dan diharapkan senantiasa membakar semangat juga menunjang prestasi Dewa United. Stadion klub adalah Stadion Indomilek Arena, stadion home base Dewa United. Stadion Indomilek Arena, terletak di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi kandang Dewa United FC bersama dengan Persita Tangerang. Tim Dewa United tempat berlatih dan mes pemain berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion Indomilek Arena berkapasitas lebih dari 15.000 penonton. Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dengan kualitas yang sangat baik yaitu mulai dari lapangan, tribun, locker room dan training ground. Supporter klub adalah Anak Dewa, supporter fanatik Dewa United. Supporter, Anak Dewa, sudah eksis mendukung tim di dalam stadion ketika Dewa United bermain, namun secara jumlah masih belum sesuai yang diharapkan. Anak Dewa, hadir mendukung Dewa United di tengah kepungan supporter tradisional di Tangerang yang mana telah lebih dahulu tersebar dalam basis-basis besar supporter. Di Tangerang Selatan ada Persitangsel, di kota ada Persikota Tangerang, di kabupaten ada Persita Tangerang. Menurut manajemen Dewa United menyampaikan bahwa supporter adalah suatu tantangan tersendiri, dengan berjuang step by step diupayakan dapat membangun ikatan emosional dan cinta warga Tangsel agar mendukung Dewa United. Dan terus mensosialisasikan bahwa Dewa United adalah klub modern yang tidak serta-merta mewakili daerah, sehingga diharapkan elemen supporter dapat mendukung Dewa United dari berbagai daerah di Indonesia atas dasar cinta pada Dewa United. Demikian sekilas sejarah Dewa United. Dewa United kini mengarungi liga teratas Indonesia. Sobat Ale Football Media sepak bola Indonesia dan update sepak bola dunia, semoga Dewa United semakin jaya di pentas sepak bola tertinggi nasional sampai Asia, dan supporter Dewa United semakin kompak dan fanatik.
Makanya sekarang di kota-kota yang jadi pusat judi, kayak di Sihanoukville atau di Poipet, vibe-nya tuh udah jadi kayak Bekasi. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja berkembang pesat karena judol, jawabannya ya. Jadi pas kemarin gue mudik, itu tuh banyak banget yang ngirimin gue artikel tentang Kamboja yang berkembang dengan cepat. Dan ini banyak yang ngaitin sama judol yang emang banyak bersarang di sana. Jadi pada nganggapnya Kamboja tuh dapat cuan banyak dari judol, makanya negaranya bisa berkembang dengan cepat. Nah yang menarik nih buat video ini, gue tuh punya narsum orang yang dulunya sempat aktif di perjudolan di Kamboja sama Filipina. Dan menurut dia, judol tuh disinyalir emang nargetin warga negara Indonesia secara spesifik. Waduh. Makanya di beberapa tempat di Kamboja, khususnya yang jadi pusat bisnis judol, itu banyak banget tuh tempat-tempat makan sama tempat hiburan yang pakai nama khas Indonesia. Tapi emang gimana ceritanya sih sampai bisnis judol ini bisa tumbuh subur di Kamboja? Dan apa bener Kamboja tuh jadi berkembang pesat berkat bisnis judol ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa bener Kamboja berkembang berkat bisnis judol di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin bisnis judi di Asia Tenggara, emang bener nih kalau bisnis haram ini tuh eksis dan berkembangnya emang di Kamboja. Bahkan di beberapa kota di sana, kayak di Poipet, Osmat, sama Sihanoukville, itu kasino-kasino buat taruhan tuh bisa dibilang gampang banget ditemuinnya di sana. Bahkan secara jumlah, Kamboja tuh jadi salah satu negara dengan jumlah kasino terbanyak di Asia Tenggara loh. Kalau gitu berarti judi di Kamboja legal dong. Nah ini, walaupun bisnis judi di Kamboja tuh bisa dibilang tumbuh subur, tapi ternyata aktivitas perjudian di Kamboja tuh merupakan tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Perjudian tahun 1996. Jadi menurut undang-undang ini, warga Kamboja tuh nggak boleh melakukan aktivitas perjudian apapun. Dan kalau nekat dan ketahuan, itu mereka bisa terancam hukuman, mulai dari denda sampai hukuman penjara menurut undang-undangnya. Nah, tapi masalahnya walaupun termasuk tindakan ilegal, termasuk tindakan kriminal, tapi judi itu bisa dibilang udah jadi semacam budaya di sana. Udah jadi kebiasaan masyarakat Kamboja. Iya, jadi di Kamboja tuh cowok yang nggak main judi, yang nggak berani taruhan, itu dianggapnya kurang maskulin, kurang maco, kurang laki. Dan bentuk aktivitas judi di Kamboja tuh macam-macam ya. Mulai dari taruhan sabung ayam, taruhan olahraga, judi kartu, sampai yang paling populer tuh lotre. Dan buat yang lotre ini, beberapa jenis lotre tuh emang dilegalkan. Karena ya disponsorin sama pemerintah. Tapi di luar yang pemerintah, selain yang disponsorin pemerintah, itu semuanya ilegal tuh. Nah dengan budayanya yang kayak gitu, makanya nggak heran kalau bisnis judi tuh tetap bisa tumbuh subur di Kamboja. Walaupun masuknya adalah tindakan ilegal. Terus apalagi di lapangannya, kenyataannya ternyata kegiatan perjudian tuh sama aparat itu nggak dikategorikan sebagai kejahatan berat yang perlu ditindak hukuman penjara. Jadi akhirnya, iya judi di Kamboja tuh ilegal, warga Kamboja tuh nggak boleh judi. Tapi kalau sampai ketahuan ya udah dianggapnya tuh cuma kejahatan ringan aja. Dianggapnya tuh cuma kayak semacam kenakalan warga aja, udah segitu aja. Jadi ya kayak gamang nih, maunya apa nih? Di undang-undang beda, di lapangannya beda. It's illegal for locals to gamble in Cambodia, but the 30-odd casinos here in Sihanoukville, a port city 250 kilometers away from Phnom Penh, is being transformed by Chinese money into a resort hub. The casinos are luring thousands of Chinese tourists to Sihanoukville every month. Cuma nih, kalau ngomongin gimana bisnis judi di Kamboja bisa berkembang, ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh negara lain. Ya, jadi kalau menurut Kompas, perjudian tuh mulai berkembang di Kamboja di tahun 1994. Waktu pemerintah setempat ngebuka tender internasional buat ngembangin wilayah Sihanoukville jadi sebuah resort kasino. Dan langkah ini terpaksa diambil soalnya perekonomian Kamboja waktu itu tuh emang lagi mandek, imbas dari perang saudara di sana. Jadi ya waktu itu tuh tujuannya tuh bener-bener biar negara ada pemasukan tambahan, khususnya dari wisatawan asing. Nah, singkat cerita, di tahun 1995, akhirnya perusahaan asal Malaysia yang namanya Ariston SDN BHD, dia tuh menangin tender buat ngembangin resort kasino tadi. Dan akhirnya, nggak cuma dapat lisensi sebagai pengembang resort di Sihanoukville, selama proses pengembangannya, perusahaan Malaysia ini juga tuh dikasih hak buat ngoperasiin sebuah kasino terapung di kota Phnom Penh. Oh ya, buat yang mungkin belum tahu nih, perusahaan Ariston ini, dia tuh merupakan pemilik Naga Corp, perusahaan kasino yang jadi pengembang Naga World, hotel dan resort kasino terbesar di kota Phnom Penh. Nah, kasino terapung yang tadi gue bilang, yang hak pengembangannya tuh dikasih ke mereka, ya itu tuh awal mulanya si Naga World ini. Sebelum dia jadi Naga World, dia tuh dulunya kasino terapung. Ini lumayan pesat juga ya perkembangannya ya.
Terus tahun kemudian, di tahun 1996, kayak yang tadi gue bilang, dikeluarin tuh Undang-Undang Anti Perjudian di Kamboja, yang ngebikin perjudian jadi aktivitas ilegal. Jadi buat kasino yang udah terlanjur berdiri nggak apa-apa, tapi sisanya yang mau berdiri, yang baru-baru, itu nggak boleh tuh, itu dianggapnya ilegal. Tapi bukannya bikin aktivitas perjudian jadi berkurang, yang ada, undang-undang ini tuh malah ngebikin berkembangnya kasino-kasino kecil. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan, kayak di wilayah perbatasan Kamboja-Vietnam sama perbatasan Kamboja-Thailand. Kayak misalnya di kota Poi Phet, Osmat sama Buffet, itu kasino-kasino kecil tuh ternyata laku keras tuh di sana tuh. Kenapa bisa laku keras? Soalnya di negara-negara tadi, kayak di Thailand sama Vietnam, itu tuh judi tuh ilegal di sana. Makanya akhirnya kalau orang-orang sana mau main judi, terutama yang tinggal di perbatasannya, cara yang paling gampang ya nyebrang ke negara tetangganya, nyebrang dikit ke Kamboja. Apalagi kebanyakan negara ASEAN kan nerapin kebijakan bebas visa ya buat negara-negara ASEAN lain. Makanya akhirnya warga Thailand atau Vietnam yang pengen main kasino, mereka tuh jadi pada larinya ke Kamboja. Ini jago juga nih nyari marketnya nih. Aduh. Dan masih menurut Kompas, bisnis judi di Kamboja ini tuh jadi makin meledak waktu banyak investasi asal Cina masuk ke Sihanoukville. Investor-investor Cina ini mulai tuh ngebangun kasino-kasino di wilayah ini, yang akhirnya ngejadiin Sihanoukville sebagai pusat industri judi di Kamboja. Disebut dari total 1,3 miliar US dollar investasi yang masuk ke Sihanoukville, 1,1 miliarnya merupakan investasi dari Cina. Makanya banyak dianggapnya walaupun tempatnya adanya di Kamboja, tapi industri kasino di Sihanoukville waktu itu tuh dimilikinya tuh sama orang-orang Cina. Ya, kasino-kasino gedenya juga kan, akhirnya yang banyak main di situnya tuh kan orang-orang Cina kan, turis-turis Cina banyaknya. Agak kocak juga nih, makanya nih, warlocknya dilarang main judi, tapi buat turis malah diakomodir banget. Named after Cambodia's last king, Sihanoukville was once a quiet seaside town. Today it's undergoing a dramatic transformation. For the past 3 years, Chinese investment has poured in. And the focus of all this construction? Casinos. Dan industri judi di Kamboja ini tuh bener-bener jadi makin besar waktu judol makin populer. Dan lagi-lagi yang bikin ini tuh awalnya orang-orang dari Cina. Nah, biar lebih kebayang emang sebesar apa sih impact judol ini buat negara Kamboja? Nah, buat tahu itu, kita bisa lihat di data penerimaan pajak Kamboja dari sektor judi. Jadi, di tahun 2018, penerimaan pajak dari bisnis judi itu ada di angka 48 juta US dollar. Nah, gilanya nih, angka penerimaan pajak dari bisnis judi ini itu naik hampir 100%. Naik hampir 2 kali lipat di tahun 2019. Dari yang tadinya di tahun 2018 tuh angkanya 48 juta US dollar, di tahun 2019 itu naik jadi 80 juta US dollar. Ini kan gila ya. Cuma dalam kurun waktu setahun loh, naiknya hampir 2 kali lipat loh, hampir double loh naiknya loh. Tapi menariknya, walaupun naiknya hampir 2 kali lipat, tapi angka ini tuh nggak bisa dibilang gede juga loh. Bahkan buat negara yang GDP-nya tuh cuma nempatin posisi ketiga dari bawah di ASEAN. Tetap angka segini, angka 80 juta US dollar tuh masuknya kecil. Soalnya kalau kita bandingin, kayak di tahun 2019 misalnya, GDP Kamboja di tahun itu tuh ada di angka 27 miliar US dollar. GDP totalnya segitu, terus dari pajak judi cuma dapat 80 juta US dollar doang. Ini kan berarti penerimaan pajak dari sektor judi itu cuma 0,003% dari total pemasukan negara. Bener-bener nggak ada apa-apanya ini jadi. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja berkembang pesat karena judol, jawabannya ya cenderung ke enggak sih ini. Tapi terus kalau ditanya apakah cuan dari bisnis judi di Kamboja tuh termasuk besar, nah itu jawabannya iya tuh, iya banget. Ya gimana nggak gede, lu bayangin aja nih, diperkirakan keuntungan yang diperoleh sama kasino, khususnya kasino-kasino besar, itu tuh bisa mencapai 2 miliar US dollar atau bahkan lebih. Ini kan gila kan, cuannya sebanyak itu loh, dan itu pun yang kedata, gimana yang ilegal-ilegalnya coba. Pantas tumbuh subur walaupun dianggap ilegal judi ini ya di sana. Jadi jelas nih ya, keuntungan bisnis judi di Kamboja tuh emang gede banget. Tapi yang masuk ke kas negara dalam bentuk pajak itu tuh kecil banget. Dan ya sampai sekarang bisnis judi di Kamboja tuh emang jadi pro kontra sih. Emang kayak gamang gitu kondisinya. Di satu sisi banyak masyarakat yang masih aktif main, tapi di sisi lain industri ini tuh ngebawa dampak sosial yang buruk ke masyarakat. Gara-gara judi jadi banyak kasus kriminal, kayak perkelahian, penculikan, sampai pembunuhan. Yang kebanyakan dilatar belakangi oleh bisnis ini. Terus selain itu, sama kayak di kita, aktivitas perjudian di sana juga tuh ngebikin banyak orang jadi kecanduan. Mereka kecanduan, pengen main judi terus, akhirnya mereka terjerat utang. Dan pada akhirnya jadi ngerusak hubungan mereka sama orang-orang terdekatnya. Terus belum lagi, banyak juga ekspat-ekspat Cina yang ngembangin bisnis haram di Kamboja ini yang terafiliasi sama gangster. Dan ini ngebikin warga negara Kamboja jadi makin resah sama adanya bisnis ini.
Bạn tha nhà này bây giờ từ trôi chật ở bánh hàng đang tới tại bạn tha thì mấy bờ sân cung mà lại cái thẻ bộ tự tam đang ở trên tự tam này. Cho bực lại nó có casino lại nó casino rồi. Sebay chết. Nah, dengan makin banyaknya permasalahan yang muncul, di akhir tahun 2019, pemerintah Kamboja akhirnya ngeluarin aturan soal lisensi bisnis judi. Yang isinya, lisensi baru buat kasino itu nggak akan dikeluarin lagi. Dan lisensi judol itu bakal dicabut semua. Jadi nggak akan ada lagi tuh kasino baru yang legal. Sama judol juga itu sepenuhnya bakal jadi ilegal. Kalau ada judol yang sempat dapat lisensi legal, nah itu lisensinya bakal dicabut tuh. Dia bakal jadi ilegal. Niatnya gitu. Tapi terus nggak lama pandemi datang kan, dan sektor pariwisata yang sebelumnya udah lesu karena pengetatan aturan soal kasino dan aktivitas judi tadi, itu jadi makin lesu, jadi makin diperparah sama pandemi. Makin sepi tuh akhirnya tuh pariwisata mereka. Kayak di Sihanoukville misalnya, diperkirakan 90% pendapatan Sihanoukville tuh melayang selama pandemi. Karena ternyata emang selama ini Sihanoukville tuh banyak bergantungnya tuh ke bisnis kasino, restoran, dan terutama judo. Nah, udah kan bergantungnya ke situ banget, terus aturannya diperketat lagi, dan ditambah sama pandemi. Ya udah, sepi itu kasino, nggak ada pengunjung, mati jadinya kotanya. Nggak usah pengunjung deh, yang kerjanya aja jadi pada nggak ada tuh, jadi pada lockdown semua kan gara-gara pandemi. Bingung lah pemerintah Kamboja gara-gara ini, baru berasa tuh kalau ternyata selama ini banyak daerahnya yang terlalu ngandelin pariwisata dari judi. Dan ya udah, akhirnya pemerintah Kamboja cuma bisa pasrah, ngelihat pendapatannya berkurang secara drastis. Makanya di akhir tahun 2020 dibikin lagi deh tuh aturan baru soal bisnis perjudian di Kamboja. Yang intinya pemerintah bisa ngeluarin lisensi baru buat bisnis-bisnis judi di Kamboja. Jadi di tahun 2019 udah mulai tegas, udah mulai banyak dilarang. Di 2020 karena ekonominya udah lesu banget, akhirnya bisnis ini diokein lagi. Local people in Sihanoukville call them ghost buildings. And there are hundreds abandoned by Chinese investors after the pandemic and a Cambodian crackdown on gambling, even online betting. Now many residents want the ruling Cambodian People's Party to bring the ghost buildings back to life. Nah, kebetulan terkait masalah ini, gue punya narsum nih. Dia dulunya jadi tuh tim leader di perjudolan di Kamboja. Tapi sekarang udah berhenti dia, udah tobat. Nah, cukup banyak tuh dia tuh cerita ke gue. Dan menurut gue ada beberapa poin yang menarik sih. Yang pertama soal gimana industri judol di Kamboja saat ini yang ngejadiin Indonesia sebagai pasar utama mereka. Jadi sebenarnya bisnis judi di Asia Tenggara tuh itu tuh udah berkali-kali ganti pasar. Kayak misalnya dulu sebelum Kamboja jadi pusat judi di Asia Tenggara, yang diproyeksikan buat jadi pusat judi itu sebenarnya tuh Filipina. Tapi terus karena beberapa alasan dan peraturan yang berubah, akhirnya yang disasar tuh jadi Kamboja. Dan seiring perkembangan zaman, dengan berkembangnya bisnis judo saat ini, yang jadi sasaran utama sekarang adalah warga Indonesia. Nalo. Ya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, jelas Indonesia jadi pasar yang menjanjikan banget dong. Apalagi kalau kata narsum gua ini, warga Indonesia tuh suka banget main game. Jadi judo tuh gampang banget masuk ke mereka. Belum lagi dengan berkembangnya judol saat ini, perusahaannya tuh jadi nggak harus beroperasi langsung di sebuah negara kan. Mereka pengen gerak di Indonesia, bisa tanpa perlu bikin perusahaan di Indonesia. Perusahaannya tetap di Kamboja. Meminimalisir ditangkap sama aparat negara terkait kan jadinya kan kalau kayak gini caranya kan. Dan turunnya penerimaan dari bisnis judi di Kamboja gara-gara pandemi tadi, itu jadi ngebikin perusahaan yang bertahan jadi pada ngalihin target mereka ke pasar Indonesia. Kenapa jadi ke Indonesia? Soalnya dengan nyasar Indonesia, potensi untung mereka bisa double nih. Yang pertama, mereka jadi nggak perlu pindah kantor, dan mereka jadi punya akses ke pasar yang lebih besar. Dan masih menurut pengakuan Doi, sebenarnya dulu faktor utama masuknya Cina ke Kamboja buat jadi investor bisnis judi itu karena dari dulu Kamboja tuh emang dikenal sebagai negara yang banyak bergantung sama Cina. Makanya investor-investor Cina tuh ngelihatnya, wah ini Kamboja nempel mulu nih sama kita nih, bisa kali ya kita investasi bisnis judi di Kamboja. Bisa nih kayaknya nih. Icak kali. Dan karena Kamboja tuh dikenal sebagai salah satu negara paling korup di Asia Tenggara, jadinya banyak ekspat Cina, khususnya bos-bos judi yang penting-penting, yang jadi dilindungi di Kamboja. Padahal mereka bergerak di bisnis haram yang ilegal. Jadi mereka dibiarin ngembangin judi di Kamboja, tapi sebagai timbal baliknya, mereka harus ngasih setoran rutin ke para oknum pejabat. Tapi ingat sekali lagi, setoran ini tuh lebih ke buat pejabat-pejabat korupnya, buat mereka pribadi, bukan buat negara Kambojanya. Jadi yang dari artikel-artikel sama yang dari narsum gua, ini sing nih infonya nih. Yang diuntungin di sini adalah pejabat korupnya, bukan negara Kambojanya. Tapi kalau mungkin lu punya bukti lain yang ternyata nunjukin kalau Kamboja tuh berkembang gara-gara emang banyak profit dari judo, ini boleh lu tambahin di komen ya. Ini akan sangat membantu nih. Jadi ya kalau ada yang punya info-infonya, silakan komen. We afraid of mafia. We afraid of colluding between the officers as well as the government member involved in that area.
Do you think it's appropriate that, No. that senior government figures should pose with such figures? No. Dan walaupun mungkin kerasa ramainya di kita tuh setelah pandemi, tapi sebenarnya titik pertama ekspansi bisnis judol ke Indonesia tuh udah dimulai dari tahun 2018 loh. Di kita, bisnis judol dari Kamboja ini tuh nargetin masyarakat kelas bawah buat dijadiin pekerja. Khususnya jadi semacam admin buat ngelola aplikasi-aplikasi judol tadi. Kenapa nggak ngerekrut orang Kamboja aja? Soalnya basicnya SDM Kamboja tuh dikit banget dan pada susah diajarin juga. Apalagi pasar utamanya kan ini kan orang-orang Indonesia kan. Jadi ya daripada repot-repot ngajarin warga lokal bahasa Indonesia, mending sekalian rekrut warga Indonesia buat kerja di Kamboja aja udah. Makanya akhirnya jadi pada berdatangan tuh orang Indonesia ke Kamboja buat jadi admin judol. Makanya sekarang di kota-kota yang jadi pusat judi kayak di Sihanoukville atau di Phoi Phet, itu kalau kata narsum gua tuh vibe-nya tuh udah jadi kayak Bekasi. Ada banyak yang jual pecel lele, buka lapo, buka karaoke lagu-lagu Indonesia. Ya pokoknya bener-bener kayak di sini aja udah. Dan kebanyakan yang buka bisnis begini tuh adalah warga Indonesia yang kontrak kerjanya habis, tapi mereka nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadinya ya udah bisnis aja di sana, buka warung aja di sana. Dan terkait banyaknya orang kita yang terbang ke Kamboja buat kerja di perjudolan, ini gue ada satu contoh lowongan kerjanya nih. Dan ini cuma satu contoh dari sekian banyak lowongan kerja admin judol yang banyak nyebar di grup FB. Ini gila kan, sampai ada grup FB-nya loh tapi loh. Apa udah segitu putus asanya ya orang nyari kerja ya? Aduh. Dan bagaimanapun, kita harus ingat banyak dari orang-orang ini yang bisa dikategorikan sebagai korban juga sih. Ya, kayak kasus yang pernah kita bahas dulu deh. Itu kan mereka kan bener-bener dijual kan. Banyak yang ditipu juga mereka. Dijanjiinnya kerja di mana, dibawanya malah kemana. Kayak teman gue yang pengalamannya gue ceritain di video ini, dia kan dijanjiinnya kan kerja sebagai customer service di Kamboja. Sekalinya udah nyampe sana malah dibawa kabur ke perbatasan. Untung endingnya bisa kabur doi. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang cerita teman gue ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Ya intinya banyak dari orang-orang kita yang kerja di Kamboja ini yang dapat perlakuan nggak manusiawi selama di sana. Udah kan dijual, ditipu, sering disiksa lagi. Tapi ya tetap yang bukan korban yang kesana atas kemauan sendiri, yang emang pengen kaya dari judol ini, itu juga ada ya di sana ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah judol ini emang cuma nyumbang dikit banget ke pemerintah Kamboja lewat pajaknya tadi? Atau sebenarnya ada nyumbang lebih banyak daripada yang orang-orang ketahui? Yang mana nih? Silakan komen. But just closing sites or freezing bank accounts doesn't really change much as long as the providers are situated abroad. New sites continually appear, and in Indonesia, almost everyone has a mobile phone and an e-wallet. So tracing individual gamblers like Raja is very hard. Oke, sekian Ladar Beguin kali ini tentang apakah benar Kamboja jadi makin berkembang gara-gara judol di sana. Ya kalau mungkin lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nanya video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Ada satu gedung tinggi dan ada beberapa gedung yang lain di dalam satu kompleks besar itu orang nyebutnya Kampung Dewa atau Kampung Dewa. Dan di situ saya menemukan banyak sekali orang Indonesia. Menarik itu ada beberapa plat mobil yang berbahasa Indonesia. Jadi seperti kayak ada plat namanya itu pemenang, terus pasukan, dan itu ya agak-agak mirip ya namanya. Situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Apa yang terlintas jika mendengar kata judi tentang sebuah permainan yang meresahkan masyarakat Indonesia atau tentang lagunya Rhoma Irama? Kalau Mimin sih langsung kepikiran Stephen Chow ya. Selain sebagai pendekar kungfu, aktor dari Tiongkok ini lekat dengan julukan Dewa Judi di film God of Gamblers. Stephen berhasil memberikan sudut pandang yang lebih menarik tentang permainan ini. Bukan karena dia jago banget, tapi karena dia tahu cara bikin orang lain percaya kalau dia jago. Tingkahnya ada aja. Namun kali ini kita tidak akan mengulas tentang film tersebut. Kita justru akan memperdalam tentang dua kata yang menjadi julukan Stephen, yakni Dewa dan Judi. Dewa dan judi sedang jadi buah bibir di Indonesia. Namun, dewa yang dimaksud bukan makhluk spiritual yang disucikan, melainkan sebuah klub bola, Dewa United. Layaknya selebritis yang sedang naik daun, Dewa langsung dikelilingi oleh kontroversi. Kabarnya klub yang dibela Egy Maulana ini berkembang pesat berkat aliran dana yang begitu besar dari bisnis judi. Lantas, benarkah demikian?
membahas hubungan Dewa United dan bisnis judi, mari kita mengulas semewah apa sih klub yang satu ini. Secara market value, Dewa United jadi yang tertinggi kedua setelah Persib Bandung. Dilansir situs Transfermarkt, klub yang bermarkas di Banten ini punya nilai skuad di angka 79,7 miliar rupiah. Hanya selisih sekian ratus juta dari Maung Bandung. Nah, kalau dilihat materi pemainnya, makin ngeri lagi. Kalau menurut Mimin sih, komposisinya lebih ngeri daripada sang juara bertahan. Dari penjaga gawang ada Sonny Stevens, kiper asal Belanda yang pernah malang melintang di persepak bolaan Belanda bersama ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, dan Twente. Di sektor gelandang, ada duet Alexis Mesidoro dan Jaja. Dua pemain ini jadi pemain dengan market value tertinggi di skuad. Mesidoro di angka 7,8 miliar rupiah, sedangkan Jaja di kisaran 6,8 miliar rupiah. Keduanya berhasil dipadukan sebagai sebuah harmoni tak terbantahkan oleh sang pelatih Jan Olde Rickering. Duet mereka pun mendapat support dari gelandang andalan tim nasional Ricky Kambuaya. Di lini depan juga tak kalah mewah. Di situ ada Alex Martin, Septian Bagaskara, Taise Marukawa, dan Egy Maulana Fikri. Belum lagi Dewa juga sedang menambah kekuatan di bursa transfer kali ini. Sejauh ini mereka sudah mendatangkan 3 bek berpengalaman di Liga 1, Nick Wipers dan Edo Febriansyah dari Persib dan Wahyu Hood dari Malut United. Bahkan kabarnya Dewa United sedang menggoda Rafael Strike. Skuad mewah pun tak mubazir karena musim lalu Dewa United tampil sangat memuaskan. Di tahun ketiganya di Liga 1, Dewa United berhasil jadi tim paling mengejutkan di kompetisi musim 2024-2025. Didukung dengan fasilitas latihan mewah dan filosofi sepak bola yang dibawa Rickering, Dewa United melahirkan sepak bola yang efektif namun tetap enak ditonton. Tim yang baru promosi pada 2022 ini berhasil finish sebagai runner-up dengan raihan 61 poin dari 34 laga musim lalu. Di lini serang, Dewa United mencetak 65 gol, menjadikan mereka tim paling produktif di Liga 1. Mungkin tanpa trofi, tapi penampilan mereka membawa klub melangkah ke level yang lebih tinggi. Dengan finish di urutan kedua, Dewa United dipastikan akan mendampingi tim juara Persib Bandung berlaga di kompetisi Asia musim depan. Hanya saja jika Persib akan berlaga di playoff AFC Champions League 2 musim depan, Banten Warriors akan bermain di AFC Challenge League atau kasta ketiga. Anak asuh Rickering bahkan akan otomatis masuk babak penyisihan grup alias tanpa melewati babak kualifikasi. Tentu ada sorotan atas hasil minor seperti kalah tipis lawan Persib atau imbang di beberapa laga tak terduga. Tapi secara keseluruhan performa mereka terbilang gemilang. Serangan ganas, pertahanan solid, dan performanya mampu konsisten dari awal hingga akhir. Dari tim promosi sekarang jadi tim papan atas yang siap bersaing gelar tiap musimnya. Seperti Barcelona yang indah di atas lapangan namun menyimpan bertumpuk-tumpuk utang, atau Lyon yang kelihatan baik-baik saja tapi sang pemilik bak seorang amatir yang mengelola klub sepak bola. Demikian pula Dewa United. Sejumlah isu negatif menghujani Banten Warriors, bukan karena pemiliknya tak becus atau menimbun bermiliar-miliar utang. Lebih ironis dari itu, Dewa United dikaitkan dengan bisnis haram jadah, yakni judi online. Pada awal tahun 2025, Dewa United terseret dalam bisnis perjudian dari semacam kasino bernama Kompong Dewa yang berbasis di Kamboja. Belakangan, Dewa United juga dikaitkan dengan klub Kamboja yang disinyalir terafiliasi dengan bisnis judi, Moi Kompong Dewa. Kendati Dewa United membantah keterkaitan itu. Terseretnya Dewa United ke bisnis perjudian menggemparkan banyak pihak, apalagi permainan haram itu menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah dalam kurun beberapa tahun terakhir. Nilai transaksinya fantastis. Dalam triwulan pertama tahun 2024 saja sudah mencapai 600 triliun rupiah. Angka yang cukup untuk menyekolahkan 100 anak miskin hingga jenjang S2. Cerita pemberantasan judi online kian seru setelah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, menyebut ada sosok inisial T di balik bisnis judi online yang dikendalikan dari Kamboja tersebut. Inisial T ini langsung dikaitkan dengan Tommy Hermawanlu,
bos besar Dewa United. Tommy menjabat komisaris sekaligus pemegang saham 99% PT Dewa United Indonesia yang menaungi klub sepak bola Liga 1 Dewa United. Selain di sektor sepak bola, Tommy juga bergerak di bidang basket dan e-sport. Tommy membawa warna baru ke dunia olahraga tanah air dengan pendekatan profesional dan fasilitas yang mewah. Sebagai informasi tambahan, Tommy ini adalah anak dari Jerry Hermawan Lo. Dia adalah sosok pengusaha kawakan asal Indonesia yang sudah malang melintang di dunia bisnis sejak era 90-an. Jerry juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dan pernah disebut-sebut dekat dengan sejumlah tokoh politik nasional. Gaya bicaranya tenang, tapi aura pebisnisnya kuat banget. Namanya dikenal sebagai pemilik dari JHL Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti, perhotelan, otomotif hingga konstruksi. Kalau kamu pernah dengar hotel-hotel mewah seperti JHL Solitaire Gading Serpong, nah itu salah satu proyeknya. Namun, Jerry kini lebih berperan di belakang layar. Nama Tommy Hermawan pun langsung jadi salah satu topik hangat setelah diduga tercatat sebagai salah satu direktur di Lionheart Group. Dalam sejumlah laporan termasuk dari Tempo, Lionheart merupakan perusahaan yang mengelola Kompong Dewa Casino and Resorts di Sihanoukville, Kamboja. Nah, dengan adanya berita ini, sontak respons warganet jadi beragam. Ada yang menyimpulkan bahwa dana besar yang digunakan oleh Dewa untuk belanja pemain, gaji pemain, memperbaiki fasilitas tim dan segala tetek bengeknya itu disinyalir berasal dari bisnis di Kamboja. Namun, apakah benar demikian? Menurut laporan Tempo, Tommy diduga menjalankan bisnis judi online di Jakarta Barat saat sang ayah mendekam di Terungkul. Setelah menghirup udara bebas, Jerry pula yang kemudian menghubungkan Tommy dengan jejaringnya di perbatasan Kamboja dan Thailand. Masih dari laporan yang sama, sayap bisnis anak dan bapak ini berkembang pesat di negeri orang. Keduanya jadi salah satu pemain terbesar di Kamboja. Menurut sumber yang ada, bapak dan anak ini diduga menancapkan kesuksesannya dengan membuka lapak mewah judi bernama Kompong Dewa Casino and Resorts di Sihanoukville, Kamboja melalui Lionheart Group. Sebelum semuanya semakin runyam, Jerry yang mendengar isu ini pun turun gunung untuk membela sang anak. Jerry menampik dugaan tersebut sebagaimana laporan Tempo 12 Agustus 2024. Ia menegaskan bahwa meskipun bisnis JHL Group di Kamboja berada di satu kompleks dengan kasino Kompong Dewa Casino and Resorts, ia tidak langsung mengelolanya. Sebab, menurut hukum setempat, orang asing dilarang mengelola kasino. Di Kamboja, kata Jerry, bisnisnya hanya berupa manajemen hotel, servis apartemen, konsultan, dan dinamai JHL Collection. Di dalamnya ada berbagai jenis lini bisnis seperti mall, tempat bermain anak seperti Universal Studios, dan beach club. Tak cuma itu, mengutip Liputan 6, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjopuro mengatakan, pihaknya enggan membenarkan tuduhan bahwa T adalah bos besar Dewa United. Juhandani juga berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berspekulasi tentang inisial T tersebut. So, hingga saat ini belum ada bukti kuat kalau Dewa United mendapat aliran dana dari bisnis haram tersebut.